Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roda dua. Hari ini saya bersama rekan-rekan baru saja melaksanakan perjalanan touring motor. Kemana? Ke Pantai Madasari, Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, seperti kami ini touring motor. Ngapain sih touring? Oke, rekan-rekan semua, untuk touring motor ini jangan dianggap touring motor rider biker, mereka cuma bikin sempit jalan, ugal-ugalan, arogan dan lain sebagainya. Nanti dulu, biker yang mana dulu, riders yang mana dulu, jangan disamaratakan, nggak adil itu namanya. Ada para riders, ada para bikers, penghobi touring motor yang juga santun di jalan, beretika, tidak arogan, mematuhi peraturan lalu lintas, menghargai sesama pengguna jalan lain, dan yang paling utama adalah safety riding. Banyak dari kita semua yang seperti itu, jadi jangan disamaratakan. Balik lagi, touring ngapain sih? Oke, touring motor terutama ya. Apa itu? Itu merupakan aktivitas berkendara dengan roda dua, baik jarak yang sedang maupun jarak yang jauh. Nah, untuk sebagian orang, kegiatan touring motor ini sudah jadi hobi yang sekaligus menjadi kegiatan olahraga. Dan ingat, ada beberapa manfaat touring sebenarnya. Bukan kata saya loh ya. Kita mengutip aja deh dari sepedamotor.com. Setidaknya ada beberapa manfaat dari touring ini. Nah, ini dia. Pertama, menyatunya semua unsur. Ada keunggulan touring menggunakan sepeda motor yang tidak didapatkan dari kendaraan lain. Percaya itu. Misalnya apa? Misalnya aja, sensasi merasakan langsung terpaan angin di tengah pemandangan yang sejuk, mendengarkan suara perjalanan secara langsung, dan banyak lain. Nah, kemudian perasaan diri kita juga menyatu antara diri kita, kendaraan, dan lingkungan sekitar yang kita lewati. Dan itu sangatlah membuat diri kita sebagai pengendara seolah menjadi yang sesungguhnya. Jadi ketika kita semua sedang touring motor, bukan saja melewati sebuah daerah atau lingkungan, melainkan kita melintasinya dengan jiwa dan harmonisasi. Dari suara raungan mesin pun tentunya akan meningkatkan adrenalin. Apalagi? Ada lagi. Nah, yang kedua adalah tentu saja melibatkan banyak gerakan fisik. Manfaatnya apa? Mengendarai sepeda motor melibatkan penggunaan sejumlah besar otot kita. Terlebih jika sedang melintasi jalanan berbelok, menanjak, dan menurun. Selain otot pada paha, tangan dan kaki, mata dan pikiran akan dibuat berkonsentrasi untuk melintasi jalur tersebut. Jadi, ketika rintangan kecil tersebut sudah dilalui, maka rasa senang dan puas akan merasuk ke dalam jiwa kita. Cie, keren ya? Dan disitulah manfaat touring yang utama, yang tentu saja didapat oleh para rider, yaitu kepuasan. Ingat, para peserta touring, para penghobi touring, berdasarkan dari tipikal mereka berkendara, ada dua. Yang pertama, tentu saja yang mengutamakan tujuan. Bagi mereka ini biasanya, ya tahu sendirilah di jalan seperti apa ya, mereka kadang-kadang mementingkan tujuan. Jam berapa nih saya harus sampai ke tujuan? Oke, sekian jam. Dan ketika mereka berjalan, alhasil bahkan mereka bisa sampai ke tujuan lebih cepat daripada yang ditentukan oleh Google Map atau map-map lainnya. Tipe yang kedua adalah para riders atau bikers yang melakukan touring tapi mengutamakan proses, menikmati perjalanan daripada tujuan. Nah, manfaat-manfaat yang saya sebutin ini itu masuk dalam kategori yang kedua ya. Selanjutnya apa manfaatnya? Manfaat selanjutnya adalah mengasah refleks. Pengendara sepeda motor tentunya harus menggunakan tubuhnya untuk keseimbangan setiap saat. Tidak seperti mobil yang hanya tinggal duduk dan mengemudikan dengan konsentrasi pada setiap sisi kendaraan.
Ingat, jangan dibilang saya nggak bisa mobil ya. Saya bisa nyetir mobil dan saya punya SIM tentu saja. Jadi saya bisa membedakan bagaimana mengendarai sepeda motor dan bagaimana mengendarai mobil. Nah, aktivitas motoran itu bisa meliputi melakukan mendahului, menyalip kendaraan lain, menghindari rintangan di jalan seperti lubang atau tambalan aspal, berbelok sambil membukukan badan, mengendalikan stang secara fokus, dan menyesuaikan petuaran gas akan meningkatkan refleks menjadi lebih sigap. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah euforia saat menjelajah, itu pasti. Nah, bagi kita semua sebagai pecinta touring motor, melakukan perjalanan keluar kota sudah sangat memberikan pengalaman yang luar biasa. Nah, rekan-rekan semua pasti ngalamin nih. Meskipun bisa saja tujuannya sudah sering dilalui. Katakanlah Dieng, bukan promosi lo ya. Nah, ada hal lain yang didapat dari manfaat touring, yaitu kepuasan mental dan perasaan senang ketika kita sudah mencapai tujuan. Apalagi sepanjang perjalanan kita menikmati view yang begitu indah. Nah, apalagi jika tujuannya ke lokasi-lokasi baru, otomatis akan memperbaharui pengetahuan, pengalaman, dan kesehatan mental secara umum. Manfaat selanjutnya ini dibuktikan dari laboratorium Ryuta Kawashima dari Departemen Pencitraan Otak Fungsional Institut Pengembangan Penuaan dan Kanker di Universitas Tohoku. Nggak main-main loh ya. Apa itu? Katanya terbukti secara ilmiah meningkatkan kekuatan otak. Penelitian dilakukan pada para pengendara yang rutin melakukan perjalanan ke tempat kerja setiap hari. Kemudian begitu juga pada mereka yang tidak menggunakan sepeda motor dalam aktivitas tersebut. Dan hasilnya, otak para pengendara sepeda motor dirangsang saat mereka melakukan riding. Fungsi kognitif utama katanya yang berkaitan dengan memori dan kapasitas penalaran spasial saat itu akan meningkat secara dramatis ketika para mantan pengendara telah berhenti riding selama 10 tahun kemudian berkendara kembali. Ini bukan muji sendiri ya, saya juga dulu begitu. Nah, studi ini dapat disimpulkan sebenarnya bahwa mengendarai sepeda motor ke dalam kehidupan sehari-hari mampu meningkatkan berbagai fungsi kognitif, terutama fungsi korteks prefrontal. Bener nggak sih? Kok segitunya ya? Manfaat berikutnya, nah, mengendarai sepeda motor jarak jauh atau jarak menengah itu terbukti secara ilmiah sebagai penghilang stres. Jadi saat kita sedang melakukan touring motor atau sekedar mengendarai sepeda motor, itu tentu akan ada rasa koneksi yang nyata dari diri kita ke mesin dan ke lingkungan sekitar. Dan ini tidak didapat jika kita sedang mempergunakan atau mengendarai kendaraan lain. Ya, itu pasti tentunya. Ya beda dong kalau motor atau mobil tuh hening, musik dan lain sebagainya. Motor yang kita dengar itu cuma suara mesin, kemudian juga kita menikmati alam sekitar. Hembusan anginnya juga kerasa banget. Kita tengok kiri, tengok kanan, depan, lihat spion belakang, yang ada ya view di sekeliling kita secara langsung loh ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan spiritual. Jadi manfaat touring lainnya adalah meningkatkan nilai spiritualis. Jadi bagi beberapa orang spiritual itu adalah tentang menjadi satu dengan diri sendiri, karena berkendara adalah bagian dari aktivitas yang dapat membawa kedamaian batin. Salah satunya adalah tentu saja touring mempergunakan atau mengendarai sepeda motor. Nah, kemudian touring juga itu bermanfaat untuk melepaskan zat kimia bahagia di otak. Jadi zat kimia ini termasuk, tapi tidak terbatas pada beberapa hal ini loh ya. Tidak terbatas pada oksitosin, dopamin, endorfin, adrenalin, dan serotonin. Jadi pelepasan kimia yang berbeda ini memiliki hasil yang berbeda juga. Nah, namun bahan kimia ini tentu saja diproduksi lebih banyak ketika kita melakukan aktivitas yang menggairahkan. Salah satunya adalah mengemudikan kendaraan roda 2 atau berkendara dengan sepeda motor lah. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Nah, jadi kita merasa adanya peningkatan prestasi. Dalam setiap perjalanan yang terencana atau dadakan untuk melakukan perjalanan touring motor akan memberikan
rasa penghargaan kepada diri kita sendiri sebagai pengendara untuk melihat pemandangan baru, mencicipi petualangan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan tentu saja akan membantu menciptakan rasa pencapaian. Nah, oke. Jadi sekali lagi, ada manfaat dari touring itu sendiri. Cuma kita pilih touring yang mana atau touring motor yang mana yang kita lakukan. Intinya adalah jangan arogan di jalan, hargai pengguna jalan lain, patuhi peraturan lalu lintas, dan yang terpenting adalah safety riding demi keselamatan kita dan demi keselamatan orang lain. Itu aja dulu, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam roda 2.